Yang keenam, ma'ala surati izalatin najasah, sesuatu yang memiliki bentuk sama dengan menghilangkan najis. Kalau ghuslati tsaniyah wa tsalitsah fi izalatin najasah, seperti basuhan yang kedua dan ketiga dalam membasuh atau dalam menghilangkan najis. Fa innahuma lam tuzila an najasah, karena dengan basuhan yang kedua dan ketiga, maka keduanya itu tidak menghilangkan najis. Dalam artian sudah dihilangkan jika sudah dihilangkan dengan basuhan yang pertama. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula, sedangkan bentuk dari basuhan dan yang kedua dan ketiga itu sama seperti halnya bentuk basuhan yang pertama. Oke, kita masuk ke pembahasan maqasidut thaharah atau tujuan dari bersuci itu sendiri. Maqasidut thaharah ay ashkaluha, tujuan bersuci dalam artian bentuk dari bersuci itu sendiri itu arbaatun, ada 4. Wudu, al-wudu, wudu wal ghusl dan mandi, wa tayammum dan tayamum, wa izalatun najasah dan menghilangkan najis. Dan jadi inti dari bersuci itu ada 4 bentuk: wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Nah, untuk menghilangkan najis tersebut itu harus menggunakan perantara bersuci. Dalam hal ini wasailut thaharati ay al asya'ul lati yutatahharu biha arbaatun, sesuatu yang biasa atau sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama al-ma'u, air, idza kana tahuron mutlaqon. Yang pertama adalah air suci yang mutlak. Ini peringkat pertama ya, wasilah atau perantara yang bisa digunakan untuk bersuci itu air. Yang kedua adalah turab atau debu. Idza kana tahuron kholison lahu hubarun. Jika debu tersebut itu suci, tohuron yang mensucikan, kholison yang murni, lahu hubarun yang memiliki hubar atau tipis, debu yang tipis, bukan debu yang menggumpal. Yang ketiga adalah ad-dabigh atau samak. Ini untuk menghilangkan najis dari kulit ya, kulit bangkai. Idza kana hirrifan yang zi'ul fadulat anil jildi, bisa digunakan bersuci, mensucikan jika samak tersebut bersifat hirif. Hirif itu bisa dimaknai pahit, kalau pahit atau ya pahit yang dapat menghilangkan sisa-sisa najis dari kulit. Yang keempat adalah hajarul istinja, batu yang digunakan untuk bersuci. Idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtaram. Ini ada 4 syarat. Yang pertama qali'an, bisa mencukil atau melepas atau membawa sesuatu yang najis tadi jika digunakan. Yang kedua adalah jamid atau keras, bukan batu yang lembek. Tohiron, suci juga, artinya tidak terkena najis. Yang terakhir adalah ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan, artinya tidak boleh kita bersuci dengan menggunakan emas. Emas itu kan termasuk batu juga sebenarnya. Kemudian wasailul wasail ifnani, perantara dari perantara artinya sesuatu yang digunakan untuk menjadi wadah dari perantara-perantara yang ada 4 tadi itu ada 2. Itu ada 2 maksudnya. Al-istihad wal awani, adalah istihad bahwa air itu adalah suci atau turab itu adalah suci, dan batu juga itu adalah suci. Itu harus yakin kita. Yang kedua adalah al-awani atau wadah-wadah yang digunakan untuk menjadi wadah dari perantara-perantara yang digunakan untuk bersuci yang 4 di atas. Qala ba'dum fi dzalika, sebagian ulama dalam hal ini membuat syair terkait hal ini. Wasailut taharati turbu kama bidabihin wa hajarus tinja wa ma wasailul wasailil awani wal istihadu faz zamanat tsani. Wasailut taharah itu atau perantara yang digunakan untuk bersuci itu adalah debu,
kemudian ada dabir atau sesuatu yang digunakan untuk menyamak, kemudian ada hajarul istinja atau batu yang digunakan untuk istinja, kemudian adapun wasail dari wasail atau wadah atau perantara dari perantara untuk bersuci itu adalah wadah-wadah yang digunakan untuk membawa perantara bersuci tadi, alat bersuci tadi, dan juga ijtihad atau keyakinan yang mantap bahwa sesuatu yang digunakan untuk bersuci tadi adalah sesuatu yang suci.